Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini untuk membahas kembali hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan belajar di hadis yang nomor ke-20. Hadis, langsung saja kita baca hadisnya. An Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri Al-Badr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakam nas, sungguhnya ajaran yang masih adrokanas, masih dikenal manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan nubuah, perkataan nabi, kenabian yang terdahulu. Idza lam tastahi, jika tidak merasa malu, fasna, maka berbuatlah masyi'ta, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sukai. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini Rawahul Bukhari fil Anbiya, dalam kitab Al-Anbiya, para nabi. Wal adab, dan kitab adab. Ahamiyatul hadis, atau kedudukan hadis ini, malu ini berarti menjauhkan diri dari perbuatan tercela, menahan dari sesuatu perbuatan atau meninggalkannya karena takut mengantarkannya pada kehinaan. Maka seruan untuk berakhlak dan berpegang teguh dengan malu ini adalah seruan untuk meninggalkan setiap kemaksiatan dan keburukan. Di samping itu, sungguhnya malu adalah tirai penutup di antara kebaikan yang dianjurkan kepada manusia. Dan ketika seorang menanggalkan rasa malu, maka merupakan suatu aib atau kekurangan. Sebagaimana malu itu juga merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Hal ini sebagaimana yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-haya'u syu'batun minal iman, atau rasa malu itu adalah sebagian dari iman, Dan riwayat yang lain, al-hayatu la yu'ti ilal bil khair, malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, al-khair, kebaikan. Dan secara umum ini disampaikan di kitab Al-Wafi, innal Islam fi mujmalil ahkamuhu wa tawjihatuhu innama ja'a da'watul bina'atul lil khair wal haq. Secara hukum-hukum Islam secara umum dan arahan-arahannya itu mendorong manusia untuk membangun kebaikan dan kebenaran, di mana tujuan akhirnya adalah meninggalkan sesuatu yang hina dan cacat. Dan oleh karena itu Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam Arba'in Nawawiyahnya, dan beliau berkata tentang hadis ini adalah ruang lingkup ajaran Islam, dan hal ini tampak pada perintah tentang suatu perkara yang baik dan dihukumi wajib maupun sunnah, dan umat Islam malu meninggalkannya. Sedangkan terhadap larangan, baik itu yang haram maupun makruh, maka orang Islam ini malu untuk mengerjakannya. Dan ini terdapat perkara-perkara, di antara ini ada perkara yang mubah gitu, dan malu mengerjakannya atau malu meninggalkan adalah hukumnya boleh saja untuk hal-hal yang mubah. Karena itu hadis ini
menyangkup 5 hukum tadi, yaitu halal, sunnah, atau kemudian mubah, dan haram, dan makruh gitu ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan hadis ini mengandung 5 hal tadi. Lafdzul hadis atau bahasa hadis yang ada di dalam hadis ini, innama atrokan nas ya, atau apa yang sampai pada manusia dari ungkapan Nabi terdahulu, atau sesuatu. Imam Ahmad dan Al-Basri mengatakan sungguhnya suatu yang paling akhir yang berkaitan dengan ahli jaliyah dari ungkapan kenabian terdahulu. Jadi ini sisa-sisa ya, sisa-sisa ungkapan kenabian, min kalamin nubuwah, ungkapan kenabian atau suatu yang disepakati oleh para nabi atau yang dilanjutkan oleh para nabi. Kemudian lafal berikutnya, idza lam tastahyi, yang menetapkannya dengan kasroh, dan ini adalah riwayat yang jika tidak malu ya. Sungguhnya ini adalah satu riwayat yang ada di sana di surat Al-Quran, sebagaimana ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26, yang Allah tidak segan membuat perumpamaan. Kemudian fasna ma syi'ta, fasna ma sita, lakukan ya, lakukan. Jika malu itu terlepas, maka lakukan saja apa yang kamu kehendaki gitu ya. Karena nanti kamu akan dimintai pertanggung jawabkan, atau juga mengandung makna mubah. Ini nanti akan dibahas gitu ya, di kandungan hadisnya. Warisan fikul hadis atau isi kandungan hadis dengan yang benar adalah min turasil anbiya, atau warisan para nabi terdahulu. Al-haya atau al-malu ini adalah dasar akhlak mulia dan dorongan yang paling kuat untuk kemudian seorang mengerjakan kebaikan dan meninggalkan larangan. Dan ini termasuk warisan para nabi yang terdahulu dan tidak akan dihapus bagaimana dihapusnya syariat-syariat nabi terdahulu tersebut. Manusia menerima al-haya atau rasa malu dari generasi ke generasi dan mewarisi dari para rasul, para nabi dari waktu ke waktu. Dan jika umat ini mewarisi sesuatu yang jelas dari warisan seluruh nabi dan rasul, sebagaimana yang Allah kehendaki dan telah dijelaskan dalam Al-Quran, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk kemudian berpegang dengan semua yang diberikan Allah Ta'ala, yaitu al-haya atau merasa malu, dan menjadikan al-haya ini sebagai hiasan tingkah laku kita, akhlak kita, sehingga warisan para nabi ini tetap kekal baik lahir maupun batin dalam membangun kehidupan ruhiyah kita atau kejiwaan kita dengan kebaikan dan kebenaran, sampai kemudian Allah mewariskan bumi kepada kita, mewariskan bumi dan segala isinya kepada manusia. Kemudian kandungan yang kedua, makna hadis ini, makna hadis adalah ada 3 ya, ada 3 makna. Para ulama ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama adalah perintah ini adalah berupa ancaman,
seakan-akan Nabi ketika bersabda, ini Allah akan memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang paling keras gitu ya. Kalau kamu tidak punya malu maka lakukan. Ini semacam makna yang pertama adalah ancaman. Kemudian menurut para ulama, makna yang kedua adalah pemberitahuan. Ini bahwa seseorang yang tidak merasa malu, maka berbuatlah sesuatu, karena sungguhnya penahan dari perbuatan tercela adalah rasa malu. Dan siapa yang tidak mempunyai rasa malu, silahkan gitu ya, melakukan atau bersenang-senang dalam keburukan dan kemungkaran. Kemudian makna yang ketiga disampaikan di kitab Al-Wafi, perintah ini bermakna mubah atau hal-hal yang mubah. Ini mengisyaratkan makna bahwa jika tidak merasa malu dari berbuat selalu suatu yang merupakan perintah karena Allah, dan tidak merasa malu pula itu ya dari manusia, maka perbuatlah suka hatimu, karena itu adalah mubah. Sebab suatu perbuatan itu jika tidak ada yang tidak dilarang secara syariat, maka hal ini adalah suatu yang mubah. Dan di antara ketiga makna tersebut, penulis Al-Wafi mengerojihkan pendapat yang pertama, yaitu tentang bahwa perintah ini adalah ancaman. Sedangkan Imam Nawawi merojihkan makna yang ketiga. Dan ini adalah ikhtilaful ulama atau perbedaan pendapat ulama tentang makna hadis ini. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, al-haya'u. Al-haya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-haya yang merupakan fitrah, atau pembagian yang pertama adalah malu yang merupakan fitrah. Malu ini adalah akhlak dan tabiat alami manusia dan bukan merupakan unsur luar atau karena usaha. Dan ini adalah sifat budi pekerti yang mulia yang dikarunikan Allah kepada manusia dan merupakan karakter Allah ini. Dan karakter rasa malu ini akan dapat menahan seorang dari berbuat kemaksiatan dan keburukan. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan malu itu adalah bagian dari iman. Bahkan ada juga ungkapan Umar yang beliau mengatakan, kurang lebih barang siapa yang merasa malu maka dia menahan, dan jika dia menahan maka dia berhati-hati, dan barang siapa yang kemudian berhati-hati maka dia akan terlindungi. Kemudian pembagian malu yang kedua adalah malu yang didapatkan karena usaha, yaitu malu yang dihasilkan karena makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang makrifat dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takarubnya kepada ibadahnya, sehingga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang muslim ini melatih diri untuk selalu merasa malu agar jiwanya ini terisi dengan ketinggian iman dan ihsan. Dan rasa malu ini terlahir karena pengetahuannya tentang nikmat Allah Ta'ala dan menyadari syukur nikmat atas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terbatas. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud, al-istihya minallah,
rasa malu kepada Allah antahfadhur ra'sa, akan memelihara kepada apa, wa ma wa'a, dan apa yang dikandungnya, wa badna, perut, dan wa ma hawa, dan bawahnya, wa tadkuril mauta, serta mengingat kematian, wal bila, dan kebinasahan, wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, taraka zinatat dunya, hendaklah dia meninggalkan zinatat dunya, perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal itu, faqadis tahaya minallah, maka dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika jiwa manusia ini kosong dari rasa malu yang diusahakan, serta kosong hatinya dari rasa malu yang merupakan fitrah, maka tidak tersisa lagi sesuatu yang dapat mencegahnya untuk melakukan perbuatan buruk dan hina, sehingga dia menjadi orang yang tidak mempunyai iman. Nah, ini adalah bahwa rasa malu tadi yang fitrah dan yang merupakan usaha, maka itu akan menghasilkan atau dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang hina. Tapi juga ada malu atau malu yang tercela, yaitu adalah rasa malu yang mencegah jiwa dari keburukan dan kekurangan. Maka ini adalah akhlak yang terpuji pada diri manusia. Akan tetapi jika rasa malu ini justru membuat seorang bersikap di luar kewajaran, sehingga menyebabkan dia merasakan hati yang gelisah, rendah diri, dan menahan dari perbuatan yang seharusnya dia rasakan, maka hal ini merupakan akhlak yang buruk. Dan malu dalam hal ini adalah malu yang buruk. Misalnya ada seorang malu untuk menuntut ilmu, atau malu untuk bekerja, ini adalah rasa malu yang tidak pada tempatnya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ini adalah perkataan Hasan Al-Basri, ya. Jadi dalam itu ada hadis mursal dari Hasan Al-Basri, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa malu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari iman, dan yang satunya adalah berupa kelemahan, gitu ya. Dan Ibnu Rajab mengatakan ini adalah perkataan Hasan Al-Basri. Kemudian berikutnya, kandungan yang berikutnya adalah rasa malunya seorang wanita. Hayaul mar'atul muslimah, rasa malunya seorang wanita muslimah. Dan memang seharusnya wanita muslimah ini menghiasi dirinya dengan rasa malu. Dia bekerja sama dengan kaum laki-laki untuk memakmurkan bumi dan mendidik generasi Islam dengan kesucian fitrahnya seorang wanita yang selamat. Sebagaimana Nabi Syuaib tentang ketika mengutus dua putrinya kepada Musa, maka dua perempuan tadi berjalan dengan jalan seorang gadis yang suci dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak halal, serta bersikap sopan dan suci saat menemui seorang laki-laki. Dan inilah karakter wanita seharusnya, yaitu malu. Seorang gadis yang hanif, yang lurus, itu akan merasa malu ketika bertemu dengan seorang laki dan saat berbicara dengan lelaki, gitu ya. Dan akan tapi rasa suci, gitu ya, yang terjadi ketika anak-anaknya Nabi Syuaib ini
kesucian dan keistiqomahannya ini menjaga dari fitnah, dan dia tidak membuat fitnah kepada sang laki-laki laki-laki Nabi Musa itu ya, dan cukuplah dia berbicara dengan jelas dan sepatutnya saja dan tidak berlebihan. Kemudian kandungan berikutnya adalah buah dari rasa malu. Buah rasa malu adalah menjaga harga diri, dan ketika seorang ini menyifati dirinya dengan rasa malu al-haya hingga mewarnai seluruh perbuatannya, maka seorang ini akan iffah atau menjaga dirinya. Dan termasuk di antara buah rasa malu adalah kesetiaan. Ahnaf bin Qais ini mengatakan dua sifat yang tidak akan terkumpul selamanya dalam diri manusia adalah dusta dan muru'ah. Muru'ah ini akan membuahkan kejujuran, kesetiaan, dan rasa malu dan juga iffah. Dan kebalikan dari rasa malu adalah waqobah, tidak punya malu. Waqobah ini kalau kita sering mengatakan mungkin orang izin tidak punya malu, ini adalah waqobah. Sifat waqobah ini adalah sifat yang tercela karena membawa pelaku pada keburukan dan tidak mempedulikan hinaan dan celaan, sehingga seorang pelakunya ini berani berbuat keburukan secara terang-terangan. Dan ini juga dilarang oleh Nabi untuk kemudian menampakkan maksiatnya. Kullu ummati fi ma'afi ila mujahariyan, kata Rasulullah bersabda, semua umatku ini akan dimaafkan kecuali orang yang jaharian atau orang yang menampakkan, menjaharkan keburukannya atau dosa-dosanya, ini akan tidak akan dimaafkan, yaitu orang yang merasa malu, tidak merasa segan atau malu kepada Allah dan tidak pula kepada manusia, dan tidak ada yang layak untuk diberikan lantaran ungkapan kebodohan ini selain hukuman tegas dan keras. Dan di antara manusia ada yang takut tetapi dia tidak merasa malu, sehingga tidak mengherankan jika seorang sama sekali tidak merasa malu melepaskan fitrah kemanusiaannya yang lurus, sudah tidak punya rasa malu lagi. Kandungan berikutnya adalah kewajiban ayah walma dan orang tua dan para murabian atau pendidik adalah dalam suatu masyarakat muslim adalah mengajarkan dengan kesungguhan tentang rasa malu ini dan memasukkan dalam kurikulum pendidikannya dan sekolah yang meliputi pengawasan perilaku dan perbuatan yang bersumber dari diri anak-anak, serta meluruskan peserta didiknya terhadap apa yang bertentangan dengan kemuliaan rasa malu. Dan seorang bapak juga memilihkan teman dari orang-orang yang soleh dan menjauhkan anak didiknya dari teman yang jahat, dan mengarahkan anak-anaknya untuk memilih buku-buku yang bermanfaat, kitab-kitab yang bermanfaat, dan menjauhkan dari hal-hal yang merusak rasa malu ini seperti film, sinetron yang murahan dan kata-kata kotor yang kemudian akan merusak rasa malu ini. Yang terakhir, hadis ini
menunjukkan bahwa rasa malu ini adalah pangkal seluruh kebaikan, dan orang yang banyak rasa malunya maka akan banyak pula dan kebaikannya, dan jika sedikit rasa malunya maka akan sedikit pula khairat kebaikannya. Kemudian hikmah yang terakhir, tidak ada rasa malu dalam mempelajari ta'limil ahkamaddin, dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, dan tidak ada rasa malu dalam menuntut kebenaran. Qala Allah Ta'ala, wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Demikian kajian kita terhadap hadis arba'in yang ke-20. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.